Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, ya. Jadi IPA ini kan ada 3 masuknya. Ada ke fisika, ada ke biologi, sama ke kimia. Nah, untuk pengukuran ini dia masuknya ke fisika, ya. Jadi kalau kalian tanya, Bu, kok IPA ada hitung-hitungannya? Ada, karena fisika itu basicnya adalah matematika, ya, hitung-hitungan. Nah, ini adalah konversi satuan untuk panjang. Ya, kalian mungkin di SD sudah dipelajari, ya. Ini ada mikrometer, hektameter, diameter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun 1 tangga, kalau turun ya, turun 1 tangga itu dikali 10. Nah, kalau naik tangga, naik 1 tangga, ini dibagi 10. Ya, jangan sampai ketukar. Terus yang sering Ibu temui adalah dia salah. Misalnya, dari kilometer ke meter. Ini turunnya kan 1, 2, 3. Turun 3 kali kan? Turun 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga, itu dikali berapa? 10 dikali. Kalau turun 1 tangga dikali 10. Kalau turun 2 tangga dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000. Jadi yang ditambah adalah nolnya ya. Turun 5 tangga berarti nolnya ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 100.000. Kayak gitu. Banyak yang Ibu temuin, misalnya dari kilometer ke meter. Turunnya berapa tangga? Turunnya 3 tangga, berarti dikali 30. Salah ya, bukan begitu. Tapi yang ditambah adalah nolnya. Turun 3 tangga berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Paham ya? Ya, sekarang coba kita jawab soal nomor 1. 20 km ini berapa meter? Dari kilometer ke meter naik apa turun? Turun, Bu. Turun. Kalau turun dikali apa dibagi? Dikali, Bu. Dikali. Ya, turun berapa tangga nih? 1, 2, 3. Berarti dikali berapa? 1000. Bu ya, karena nolnya turun 3 tangga berarti dikali nolnya ada 3. Berarti 20. 20 dari mana? Dari sini, dari soalnya. 20 dikali 1000. 1000 dari mana, Bu? 1000 dari sini, dari kilometer ke meter. Turunnya 3 tangga. Berarti dikalinya nolnya ada 3. Sama dengan berapa? 20 kali 1000. Tinggal tambahin aja nolnya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 20.000 meter. Paham sampai sini? Paham ya? Coba sekarang nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini selain yang ada di tangga ini, misalnya 1 inci, ini kan ada inci ya. Inci itu kalau misalnya kalian beli TV, pasti kan TV-nya berapa inci gitu kan. Nah, ini 1 inci ini adalah 2,54 cm. Terus ada 1 mil. 1 mil itu lebih jauh lagi dari kilometer. Jadi 1 mil ini adalah 1,6093 kilometer. Nah, 1 kaki kalau di luar negeri itu banyak ya. Hitungnya itu 1 kaki ya. 1 kaki itu adalah 12 inci. Ya. Coba kita nomor 4 nih. Dari 4 inci ke meter.
Nah, sedangkan di sini kalian taunya dari inci ke sentimeter. Terus gimana? Kita ke sentimeterin dulu, baru kita ke meter. Ya. Coba kita tulis 4 inci, 4 inci. 4 inci dari mana? Dari soalnya nih, 4 inci. Ya. Ke sentimeter dulu. 1 inci ini 2,54 cm. Berarti 4 dikali 2,54. Kita hitung. 2,54 dikali 4. 4 kali 4? 16. 16. 4 kali 5? 10. Tambah 1? 2? 21. 1. 4 kali 2? 8. Tambah 2? 10. 10. Nolnya ada berapa nih di belakang komanya ada 1, 2 ya. 2 angka di belakang koma. Berarti 4 kali 2,54 sama dengan 10,16 cm. Meter. Nah, ini baru sentimeter kan? Sedangkan di soalnya disuruhnya ke meter. Nah, berarti tinggal dari sentimeter kita jadiin ke meter. Dari sentimeter, nih dari sini nih, dari sentimeter ke meter. Berarti dia naik berapa? 1, Naik 2. 2. Ya, kalau naik dikali apa dibagi? Dibagi, Bu. Dibagi. Kalau naik 2 berarti dibagi berapa? Dibagi 100. 10. 100 ya. Karena naik 2 tangga berarti nolnya ada 2. Ya. 10,16 dibagi 100 sama dengan 1016 meter. Ini meternya di sini aja. Ya. Jadi 4 inci adalah 1016 meter. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, kalau ini adalah konversi satuan untuk massa, ya. Kalau kalian hitung berat atau massa itu biasanya ada 1 ton ya. Nah, ini untuk 1 ton adalah 10 kuintal. Jadi kalau ada yang nanya 1 ton berapa kuintal ya? Nah, kalian udah bisa jawab. 1 ton itu 10 kuintal. 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Sedangkan 1 kilogram adalah 1000 gram. 1 on sama dengan 100 gram. 1 gram 1000 miligram. Coba kita jawab nomor 1. 2,5 ton sama dengan berapa kuintal? Nah, di sini 1 ton itu adalah 10 kuintal. Berarti ini ngitungnya gimana? Ngitungnya 2,5. 2,5 dari mana? Dari soalnya nih. Ya. Dikali ke 10. 10 dari mana? Ini dari 10 tuh dari 1 ton itu 10 kuintal. Nah, berarti kalau 2,5 ton itu tinggal dikali. Ya. 2,5 dikali 10 sama dengan, kalau ada kayak gini tinggal coret nih, nolnya dicoret sama koma. Jadi 25 kuintal. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, sekarang nomor 2. Coba. 20 kilogram itu berapa kuintal? Nah, kilogram ini kan adanya di sebelah kanan nih, sedangkan kuintal ada di sebelah kiri. Kalau kayak gini berarti bukan dikali. Kalau yang nomor 1 kan dikali, ya, karena tonnya sebelah kiri. Kalau kayak gini, ini dibagi, ya. Berarti kilogram itu dibagi ke kuintal. Jadi pertanyaannya berapa? 20 kilogram. 20 kilogram berapa kuintal?
Kita lihat aja, 1 kuintalnya 100 kilogram. Berarti 20 dibagi berapa nih? 100. Sama dengan nolnya dicoret, 1 sama-sama dicoret, 01-nya lagi kita ke depanin. Jadi 0,2 kuintal. Ya, gampang ini mah pelajaran SD ini. Lanjut nomor 3. Nah, coba nih kalian nomor 3. 50 gram ke miligram. 50 gram dijadiin ke miligram. Ini berapa? Cari yang gram ke miligram. Yang ini ya. Ini Bu yang paling bawah, Bu. Ya. Itu yang bawah. Jadi 50 dikali berapa tuh? 1000. 1000. Sama dengan? Tinggal ditambahin aja nolnya. Ada berapa nih? 50.000 Bu jadinya. Iya, 50.000 miligram. Ya, paham ya? Nanti kalau kalian ada yang mau dibahas lagi, kalian bisa tonton nanti video ulangnya ya. Nanti Ibu masukin ke YouTube. Siap. Sekarang kita masuk ke pengukuran dengan alat ukur. Tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang besaran. Ini sebelumnya udah pernah dibahas nih. Jadi yang pertama ini ada pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Misalnya contoh dari pengukuran itu, misalnya kalian nih, misalnya Muhammad Rifa mau ngukur meja pakai penggaris, ya. Berapa nih kira-kira nih panjang meja? Kalau Rifa ukur pakai penggaris. Nah, itu adalah contoh dari pengukuran, ya. Nama kegiatannya adalah pengukuran, ya. Jadi paham ya? Atau kalau kalian mau tahu massa badan kalian, terus kalian naik timbangan, ya. Nah, alat ukurnya berupa timbangan. Nah, itu merupakan pengukuran dari massa badan kalian. Ya. Terus yang kedua ini ada besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Nah, ini merupakan contohnya ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, nanti kita bahas. Terus ada satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Tadi misalnya Muhammad Rifa ukur panjang meja pakai penggaris. Nah, terus didapat nih panjang mejanya ternyata 2 meter. Ya. Nah, jadi panjang ini merupakan besaran, sedangkan 2 yang didapat itu ternyata panjang mejanya adalah 2 meter. Nah, 2-nya ini adalah nilai besarannya, meternya adalah satuannya. Terus pengukurannya gimana? Nah, kegiatan atau aktivitas Rifa untuk mengukur panjang meja disebut adalah pengukuran. Ya. Lanjut. Di sini ada besaran pokok, di sini juga ada besaran turunan, tapi kita ke besaran pokok dulu, ya. Besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Jadi ini besaran pokok itu besaran yang dasar, ya, tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, untuk besaran pokok ini ada 7 dan wajib kalian hafal. Ya, 7 yang pertama ada panjang.
Panjang. Panjang ini satuannya meter tadi, kayak mengukur panjang meja, pasti satuannya adalah meter. Misalnya tadi panjang meja 2 meter. Terus massa. Massa ini satuannya kilogram. Kalau kalian ukur berat badan kalian atau massa badan kalian itu kilogram ya. Berapa massa tubuh kamu? Massa tubuh saya 30 kilogram misalnya. Terus waktu ini sekon ya. Kalau kita kadang-kadang sekarang jam berapa gitu atau berapa jam lagi gitu. Tapi kalau untuk satuan internasional dia dihitungnya sekon atau detik. Ya, berapa detik gitu ya. Terus kemudian suhu. Nah, untuk suhu kan ada banyak. Ada Celcius, yang sering kita pakai itu Celcius. Ada Fahrenheit, ada Reaumur, dan ada Kelvin. Nah, untuk satuan internasional dia pakainya adalah Kelvin. Kemudian ada kuat arus. Ini biasanya untuk listrik ya. Dia pakainya ampere. Terus ada intensitas cahaya, ini satuannya adalah kandela. Dan yang terakhir jumlah zat, satuannya adalah mol. Nah, 7 besaran pokok ini wajib kalian hafal. Biasanya sering banget nih keluar di ulangan-ulangan, di ujian-ujian. Ya. Lanjut. Kita hitung. Kita coba hitung menggunakan alat ukur. Alat ukur untuk mengukur panjang yang pertama adalah ini. Ini apa nih namanya? Kalian sering pakai nih. Ini namanya adalah Penggaris. penggaris atau kalau di fisika biasa disebutnya mistar ya. Nih, ini ada nih. Penggaris atau mistar. Cara mengukurnya gimana? Menggunakan mistar atau penggaris. Ini ada logam nih, logam besi. Ini ya, logam besi. Yang akan kita ukur panjangnya menggunakan mistar. Caranya gimana? Di sini lihat, ini mulainya dari 0. Ya, dari 0 ini ke 1 adalah 1 cm. Kemudian kedua adalah 2 cm. Nah, ujungnya nih si logam besi ini sampai sini. Berarti panjangnya adalah ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Ya, pas di ujungnya nih. Berarti panjang logam besinya adalah 2,5, satuannya adalah sentimeter. Bisa ya? Ini gampang nih. Coba sekarang kalian hitung coba yang ini. Dia mulainya nggak dari 0. Dia mulainya dari sini nih. Mulainya nih ujungnya. Ujungnya dari sini. Ketemunya di sini yang terakhir. Jadi berapa nih dari sini ke sini berapa? Panjang pensilnya. Yuk, ada yang bisa jawab? Dari sini ke sini berapa panjangnya? 2,1. Ya, dari sini 2,1 ya. Ya, Bu. Terus ini? Ya, Bu. 6,1. 6,1. Jadi tinggal diambil aja. 6,1 diambil 2,1. Jadi 1 diambil 1, 0. 6 diambil 2, 4,0 atau 0 di belakang koma dihilangkan. Jadi 4. Ya. 4 cm. Oh, ternyata panjang panjang pensilnya adalah 4 cm. Ya. Bisa lanjut. Kemudian alat ukur yang kedua ini ada jangka sorong. Nah, biasanya kalau kita tatap muka nih belajar di sekolah, ini Ibu pasti bawa alat ukurnya nih si jangka sorong ini ke kelas atau kita ke lab IPA buat
kalian tahu, oh ternyata jangka sorong tuh kayak gini gitu. Ya, ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini dia untuk mengukur panjang dan bisa juga mengukur kedalaman. Cara ngukur panjangnya, dia bendanya ditaruhnya di sini nih. Ya, dijepit. Kalau untuk mengukur kedalaman, dia pakainya ini. Ya, cara ngitungnya gimana untuk jangka sorong? Cara ngukurnya, jadi alat yang benda yang mau diukur, misalnya ini penghapus ya. Misalnya penghapus. Kira-kira penghapus ini panjangnya berapa? Kalian mau tahu? Nah, bisa dilihatnya di sini nih. Kalian ngelihatnya di sini. Kalau kita perbesar jadi seperti ini. Untuk jangka sorong, ini ada skala utama. Skala utama ini yang atas. Nih, yang atas ini adalah skala utama. Sedangkan yang bagian bawah nih, ini adalah skala nonius. Cara hitungnya untuk skala utama, ya, diperhatikan. Ngitungnya, skala utama kan yang atas nih. Ya, cara ngitungnya kalian lihat 0 yang ada di skala nonius. Adanya di mana? Di sini nih. Berarti kalau kita lihat di skala utama, ini masuknya ke 3,1. Ya, karena dia belum sampai 3,2. Berarti masih masuk ke 3,1. Ya, skala utamanya 3,1. Nah, untuk skala nonius, kalian cari yang satu garis lurus. Kalau kayak gini kan bengkok nih, belok. Ya, nggak lurus kan? Nah, yang lurus yang mana? Yang 4 Bu. Yang 4, iya, yang 4 ini, ya. Tapi karena ini adalah skala nonius, kita nggak ngelihatnya yang 4, kita lihat yang bawah, ya. Ini adalah 5, berarti ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Berarti skala noniusnya adalah 9. Nah, kalau skala nonius itu dikali 0,01 karena dari milimeter ke sentimeter. Sama dengan 9 kali 0,01 sama dengan 0,09. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Sampai sini sekarang tinggal ditambah. Skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya tadi berapa? 3,1. Skala noniusnya 0,09. Nah, untuk naruhnya ini koma disejejerin sama koma. Ya, baru kita tambah. Bukan begini ya, bukan 3,1 terus kalian nulisnya begini. Enggak, bukan, salah. Koma ini harus sejajar sama koma ya. Nih koma harus sejajar sama koma. Bawahnya juga harus koma. Nah, 3,1 ditambah 0,09 sama dengan ini 1, ini 3. Ada berapa di belakang koma? Ada 2. Nih ya. Jadi hasilnya adalah 3,19 cm. Oh, ternyata panjang penghapus yang kita hitung adalah 3,19 cm. Saya coba kalian. Insya Allah Bu. Nah, ini coba ini udah dikasih tahu nih. Coba dihitung bareng untuk skala skala utamanya berapa nih? Ingat kalau skala utama kita ngelihatnya yang mana tadi? 3. Dilihatnya yang nolnya. Nolnya di mana nih? Di sini nolnya. Berarti skala utamanya dapat 3,1. Tapi kalau nolnya ada di sini, nolnya ada di sini nih. Berarti 3, berapa?
3,1, 4. 3,2, 3,3, 3,4. 4. Ya, paham ya kalau skala utama lihatnya dari 0. Nah, 0-nya di sini berarti 3,1. Skala utamanya, tulisnya skala utama S ya. Skala utamanya 3,1. Untuk skala noniusnya cari yang segaris atau jajar lurus. Berarti yang mana? Ini udah dikasih tahu nih. Berapa skala noniusnya? Yang satu lurus panjang 7. Ya, jangan lihatnya di sini, jangan. Ya, oh ternyata ini 8 nih, bukan ya? Tapi lihat di bawah kan kita maunya ngukur skala nonius 7. Skala noniusnya 7. Tapi untuk skala nonius jangan lupa dikali berapa? 0,01. Karena skala nonius itu kan milimeter. Sedangkan kita mau jadiin ke sentimeter, makanya dikali 0,01. Jadi 0,07. Udah tinggal ditambah 3,1 dikali 0,07 sama dengan 7. 1 tambah 0, 1. 3 tambah 0, 3. Semuanya diturunin. Jadi 3,17 cm. Paham ya? Untuk jangka sorong, cara bikinnya gini. Nanti habis ini Ibu kasih latihan di classroom. Ya. Jadi ada di classroom belum, Bu? Nah, ini adalah mikrometer skrup. Ini kayak gini. Sama kalau kalian mau ngitung panjang, bendanya ditaruhnya di sini nih. Dijepitnya di sini. Nah, untuk mikrometer skrup, sebelah sini adalah skala utama, yang sebelah sini adalah skala nonius. Langsung upload ke grup atau kirim ke dulu mah? Nah, coba kita hitung. Ini skala utama nih sebelah sini. Skala utama. Nah, di sini dilihat, di sini adanya di sini nih. Ini kan ada 0,5. Berarti di sini di ujungnya ini ada 4, kemudian ada 0,5. Berarti skala utamanya sama dengan 4,5. Nah, terus skala noniusnya ini yang sejajar satu garis sama skala utama. Di sini. Berapa nih di sini? Kita hitung di sini 35, di sini 36, sini 37, berarti di sini 8. Jangan lupa kalau skala nonius dikali 0,01. Jadi berapa? Sama dengan 0,3. Nah, skala noniusnya udah dapat, skala utamanya udah dapat, skala noniusnya 0,38. Tinggal kita tambah. Udah ditambah. Ini 8 turun, 5 tambah 3, 8. 4 tambah 0, 4. Namanya turun. Jadi hasilnya adalah 4,88. Paham ya? Nah, coba yang ini satu lagi. Nah, coba ini. Skala utama tadi ada ngelihatnya di samping sini. Nah, ini berarti berapa nih skala utamanya? Coba dilihat. Nih. Ini 1, ini 1,5. Ini 2, ini 2,5. Ini 3, 3,5. Ini 4. Ada nggak 4,5-nya? Enggak ada. Enggak ada. Skala utamanya adalah 4. Ya. Terus skala noniusnya berapa? 30. Iya, yang satu garis sama skala utama nih. Ya. Jangan lupa dikali 0,01.
sama dengan 0,30 skala 0,30. Tinggal ditambah. Jadi berapa nih? Turun 3 turun 4,30. 4,30. Ya, ini cara ngitung mikrometer pro. Ya, paham sampai sini? Nah, untuk alat ukur kita hitung sampai situ aja. Ya, untuk massa itu bisa menggunakan timbangan. Nah, ini bayar. Kalau untuk waktu bisa menggunakan stopwatch. Kalau untuk suhu bisa menggunakan Bayar itu nggak bisa. apa namanya? Nah, Termometer. ayo masih kali. Ya. Ya. Untuk pelajaran hari ini tentang pengukuran kita sampai sini.